Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 57, akan membahas soal mulai dari nomor 3 hingga nomor 10. Disimak ya, Dek ya. Ada baiknya sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 3. Yang A. Tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik 1 sampai dengan titik 7. Di sini titik 1, titik 2, titik 3. Nah, titik 4-nya Kak Sari ralat. Ada di sini titik 4. Ya, kemudian titik 5, titik 6, titik 7. Nah, jadi 4 sama 7 tukeran tempat ya, Dek. Di buku kalian juga gitu aja ditukar ya. 4 dan 7-nya ditukar. Sekarang yang B, tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya. Oke. Dan yang C, tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu tetapi menggunakan aturan nomor B. Oke, Kak Sari bantu. Nah, di sini ada baiknya kita gambar ulang aja di bidang koordinat yang baru ya, Dek, supaya paham. Nah, ini dia sudah Kak Sari buatkan bidang koordinat, sederhana aja. Ini yang mendatar atau horizontal ini adalah sumbu X, yang vertikalnya atau yang tegak ini adalah sumbu Y. Sumbu X yang di sebelah kanannya 0 itu positif ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang di sebelah kirinya 0 negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Untuk sumbu Y yang berada di atas 0 itu positif, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang berada di bawah sumbu Y di bawah titik 0 di sumbu Y itu yang negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, tadi digambar kita punya titik awalnya atau titik nomor 1 itu ada di sini. Berarti koordinatnya adalah 0,0 ya. Kita catatkan dulu. Nah, begini. Jadi koordinat titik 1 adalah 0,0 karena dia berada di titik pangkal ini. Nah, kemudian tadi kalau dilihat di gambar, titik keduanya ada di sini, Dek. Ya, di sini. Berarti ini koordinatnya berapa? 0,1 ya. 0,1 karena X-nya dia berada di titik 0 dan Y-nya dia berada di titik 1. Jadi 0,1. Kita tuliskan untuk koordinat titik kedua 0,1. Nah, sekarang koordinat titik yang ketiga. Ketiga tadi belok ke sini, Dek. Nah, di sini nih. Oke. Koordinatnya berapa dong ini? Lihat, X-nya dia berada di negatif 1, Y-nya ada di positif 1. Berarti koordinatnya adalah negatif 1,1 ya. Itu untuk titik 3. Negatif 1,1. Sekarang titik 4. Titik 4-nya ada di sebelah sini. Sini. Nah, ini titik 4-nya ada di sini ya. Koordinatnya, lihat di sumbu X-nya ada negatif 1, di sumbu Y juga ada negatif 1. Berarti titik 4 ini ya, negatif 1, negatif 1. Gitu ya. Yuk. Sekarang titik kelima, titik 5-nya ada di sini. Nah, di sini ya. Koordinatnya berapa? Lihat dulu di sumbu X. Di sumbu X dia adalah 1 positif. Di sumbu Y-nya ini negatif 1 ya. Kan posisinya di sini ya. Kalau ditarik ke sumbu X tuh dia 1, ditarik ke sumbu Y negatif 1. Jadi koordinatnya 1, negatif 1. Kita pindahkan. Sekarang titik yang 6 ya, titik 6-nya. Titik 6-nya ada di sini. Oke. Ya. Berapa itu? Coba kita lihat di sini ya. Kalau ditarik garis ke sumbu X, oh ternyata angka 1. Ditarik garis ke sumbu Y, oh angka 2. Berarti koordinatnya adalah 1,2 ya. 1,2. Kita tuliskan. Dan yang terakhir titik nomor 7. Titik nomor 7-nya ada di sebelah sini. Nah, koordinatnya berapa itu? Ini lihat, kita tarik garis ke X adalah negatif 2. Kita tarik garis ke Y adalah 2. Berarti koordinatnya negatif 2,2. Kita pindahkan ya. Negatif 2,2. Nah, ini untuk poin jawaban yang A ya.
yang ini tadi ya. Tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik 1 sampai dengan titik 7. Sudah kita jawab ya. Koordinatnya masing-masing dari 1 sampai 7. Dengan ada ralat tadi ya. Ini posisi titik keempat dengan ketujuhnya harus ditukar. Supaya apa? Supaya membentuk pola. Jadi dia, nah bisa diikutin garis merahnya ini. Kalau 4 sama 7-nya tadi nggak ditukar, dari 1 ke 2 ke 3, 4-nya langsung ke sana, terus 5 ke sini, 6, terus 7 kembali ke sini, malah aneh ya. Makanya ini harus ditukar ya, 4 dan 7-nya. Oke, sekarang kita jawab untuk yang B. Tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya. Koordinat titik berikutnya berarti koordinat ke-8. Nah, titik ke-8. Kalau kita lihat nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke-8-nya ada di sini, Dek. Ini dia. Ke-8. Nah, koordinatnya berapa ini? Yuk kita lihat. Ini ya. Ini ke-1 naik ke atas, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Terus 7, terus 8. Nah, 8 itu ada di sini. Koordinat 8 ini berapa koma berapa? Perhatikan, kita tarik garis dari titik ini ke sumbu X. Sumbu X-nya ke sini. Nah, ini dia menunjukkan angka negatif 2. Sekarang dari titik yang sama ini kita tarik garis ke sumbu Y. Set, juga menunjukkan angka negatif 2. Jadi titik 8 koordinatnya adalah negatif 2, negatif 2. Kita pindahkan. Nah, Kak Sari memindahkannya langsung saja di bawahnya sini ya. Koordinat titik 8 adalah negatif 2, negatif 2. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang C. Tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu, tetapi menggunakan aturan nomor B. Nah, kalau tidak boleh menghitung satu persatu, kita lihat saja dulu polanya. Perhatikan di sini, yang ditanya adalah titik ke-20 ya, Dek. Koordinatnya berapa gitu kan ya. Nah, kalau perhatikan di sini 4 koordinatnya adalah negatif 1, negatif 1, dan 8 koordinatnya adalah negatif 2, negatif 2. Jadi, untuk titik yang kelipatan 4, koordinatnya selalu seperti itu. Langsung dibagi 4. Katakan lagi nih, 4 itu kan kelipatan 4 ya. 4 dibagi negatif 4. Sama dengan berapa? Negatif 1. Makanya dia jawabannya negatif 1, negatif 1. Kalau yang 8, juga langsung gitu. 8 dibagi negatif 4. 8 dibagi negatif 4 itu negatif 2. Nah, maka koordinatnya negatif 2, negatif 2. Berarti kalau kita ditanya titik ke-20, ya sudah, caranya sama ya. 20 dibagi negatif 4. Nanti jawabannya negatif 5. Maka koordinat titik ke-20 adalah negatif 5, negatif 5. Gini. Terjawab ya, Dek ya. Ini tanpa kita menghitung satu persatu, tanpa menggambar juga ya. 8, 9, 10, 11, 12, nggak usah pakai gitu. Jadi langsung pakai polanya aja ya. Dibagi dengan negatif 4. Kelihatan dari sini ya. Nih, 4 bagi negatif 4, negatif 1. Tuh. 8 bagi negatif 4, negatif 2. Bener. Kayak gitu ya. Berarti yang 20 adalah 20 bagi negatif 4. Hasilnya negatif 5. Maka koordinatnya adalah negatif 5, negatif 5. Nanti posisinya di mana? Negatif 5, negatif 5. Nah, ini di sini ada di titik sini, negatif 5. Satunya lagi bawahnya sini. Nah, sekitar di sini deh ya. Tidak tergambar kalau di bidang koordinatnya ini terlalu kecil ya. Oke, tapi kan tidak diminta menggambar ya, hanya menentukan koordinatnya saja. Sip, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini nomor 4-nya kita baca dulu. Dalam sistem koordinat, seekor lalat bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri, satu satuan ke bawah dan satu satuan ke kanan, satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri, kemudian satu satuan ke bawah dan satu satuan ke kanan, begitu seterusnya. Yang ditanya, tentukan koordinat lalat setelah bergerak A 10 kali, B 20 kali, C 30 kali, dan D 50 kali. Nah, agar mudah Kak Sari buatkan ya polanya dalam bentuk gambar pada bidang koordinat.
Nah, ini dia. Ini sumbu X ya. Sumbu X itu ke kanan dan ke kiri, dan yang di sini sumbu Y. Sumbu Y itu ke atas dan ke bawah. Geser dikit. Nah, tadi lalatnya berawal dari titik 0,0 itu di persimpangan ini, Dek. Kemudian gerakan pertamanya dia adalah satuan ke atas, kemudian satu satuan ke kiri. Oh, berarti di sini. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, satu satuan ke bawah, kemudian satu satuan ke kanan di sini, ya. Nah, ini yang kedua. Kalau kita tuliskan koordinatnya di sini, koordinat yang pertama itu adalah satu ke atas, satu ke kiri ya. Berarti X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah 1. Di sini Kak Sari tulis negatif 1,1. Kelihatan ya, Dek? Nah, sekarang untuk yang gerakan kedua. Gerakan kedua tadi berakhirnya di sini ya. Berarti 0,0. Terus dari gerakan kedua menuju ke gerakan ketiga. Tadi pola ketiganya adalah satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri. Berarti di sini lagi ya. Nah, ketiganya sama berarti di sini negatif 1,1 juga. Sekarang yang keempat, bergerak dari sini ya, satu satuan ke bawah dan satu satuan ke kanan. Ada di sini lagi, Dek, 0,0 juga. Kesimpulannya, setiap pola yang genap ini 2, 4, kemudian nanti 6, 8, koordinatnya pasti 0,0 ya. Setiap yang genap lalatnya akan berada di sini di titik 0,0. Nah, di pertanyaan kita tadi ini dia. Tentukan koordinat lalat setelah bergerak 10 kali. 10 kali itu genap. Kalau genap nanti pasti koordinatnya 0,0 gitu. Yang B 20 kali. 20 juga genap ya. Berarti ini juga sama koordinatnya 0,0. Yang C 30 kali genap juga, berarti 0,0 juga. Yang D juga gitu ya. Karena 50 itu genap berarti koordinatnya adalah 0,0. Mudah ya ternyata. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Gambarlah 4 titik A, B, C, dan D yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya gimana ini? Jaraknya terhadap sumbu X dengan sumbu Y sama. Misalnya kalau jaraknya terhadap sumbu X adalah 4 satuan, maka jaraknya terhadap sumbu Y juga harus sama, yaitu 4 satuan. Kayak gitu. Kita gambar 4 buah titik ya. Kak Sari bantu. Nah, ini bidang koordinatnya ya. Ini sumbu X, yang di sini sumbu Y. Kalau Kak Sari gambarnya gini aja. Di sebelah sini nih, Dek. Ini titik A. Kenapa di situ? Coba kita lihat. Titik A jaraknya terhadap sumbu X adalah 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Dan jarak titik A terhadap sumbu Y juga sama, yaitu 4 satuan. 1, 2, 3, 4 gitu. Ini titik Kak Sari yang pertama, titik A. Kemudian titik yang kedua Kak Sari namakan titik B. Ada di sebelah sini. Kenapa di sebelah situ? Karena sama. Jaraknya terhadap sumbu X 4 satuan. Tuh, 2, 3, 4. Jaraknya terhadap sumbu Y juga 4 satuan. Nah, tetapi sebenarnya maksud soalnya itu tidak seperti itu juga, Dek. Jadi titik yang lain itu boleh berada dengan jarak yang berbeda dengan titik A. Katakanlah B-nya mau Kak Sari taruh di sini. Boleh. Kenapa? Karena titik B ini mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jarak titik B ke sumbu X-nya berapa ini? 1, 2, 3, ya kan? Gambarnya nih 1, 2, 3 ya. Kemudian jarak titik B ke sumbu Y juga harus 3. Kita lihat 1, 2, 3. Tuh sama. Jadi titik yang kedua boleh berada di situ. Kalau punya Kak Sari ya. Nanti kalau kalian mau jawab yang lain boleh. Kemudian titik yang ketiga, mau yang mana? Terserah sebenarnya. Pokoknya jarak antara sumbu X dengan sumbu Y-nya, jarak dari titik ke sumbu X dengan dari titik ke sumbu Y harus sama. Misalnya Kak Sari letakkan di sini. Boleh. Ini yang titik C. Nah, jaraknya terhadap sumbu X berapa? 1, 2. 2 satuan. Jaraknya terhadap sumbu Y itu 2, juga 2 satuan. Jadi ini benar jawabannya di sini. Ya, kemudian satu titik lagi di mana? Bebas ya, kan disuruh menggambarnya 4 titik. Kak Sari taruh aja di sini. Nah, ini katakanlah Kak Sari kasih nama titik D.
Nah, ini pasti benar. Kenapa? Karena D ini jaraknya terhadap sumbu X adalah satu satuan dan jaraknya terhadap sumbu Y juga satu satuan. Kan memenuhi syaratnya itu tadi ya. Oke, ini Kak Sari gambarkan ulang ya, Dek. Titik A ada di sini, jarak terhadap sumbu X adalah 4 satuan dan jarak terhadap sumbu Y juga 4 satuan. Jadi betul. Kemudian titik B ada di sini, jaraknya terhadap sumbu X adalah 3 satuan dan jaraknya terhadap sumbu Y juga 3 satuan. Jadi betul juga. Kemudian yang C ini jaraknya terhadap sumbu X adalah 2 satuan dan jaraknya terhadap sumbu Y juga 2 satuan. Betul. Dan yang D ada di sini punya Kak Sari, jaraknya terhadap sumbu X adalah ini 1 satuan, jarak terhadap sumbu Y adalah juga 1 satuan. Jadi D juga betul. Apakah kita diminta untuk menentukan koordinatnya? Seandainya diminta menentukan koordinatnya pun ya tidak masalah, tinggal kita tuliskan saja ya. Koordinat yang A dulu. Ini koordinatnya A. Nah, 4,4. Ini di sini ada angka 4. Di sini juga 4 ya. 4,4. Kemudian yang B. Yang B karena di sebelah kirinya 0 itu berarti negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini negatif 3. Ke atasnya 1, 2, 3. Nah, berarti koordinatnya negatif 3,3. Yang C berapa? C ini X-nya ada di 1, 2. Kemudian ini negatif 1, negatif 2. Jadi koordinatnya 2, negatif 2. Terakhir yang D. Ini di sumbu X dia menempati di titik 1, angka 1. Di sumbu Y-nya juga angka 1. Berarti koordinatnya 1,1. Dah. Yes, selesai ya. Gini aja. Kalau kalian mau mencari titik-titik yang lain boleh ya. Nanti kalau mau ditanyakan ke Kak Sari aku bikin titiknya sekian koma sekian udah bener apa belum gitu, boleh ya di kolom komentar. Atau biar lebih leluasa sebenarnya gabung aja di grup dulu, Dek. Caranya gini, ketik nama _8, kirim ke 081456109870. Kalau di grup nanti kita diskusinya malah bisa lebih leluasa ya. Oke, yuk kita lanjutkan dulu soal nomor berikutnya. Nah, nomor 6-nya, gambarlah 4 titik P, Q, R, dan S yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali terhadap 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Katakanlah gini dulu, gambarlah titik P gitu ya, yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali terhadap sumbu Y. Kita tentukan dulu misalnya jaraknya terhadap sumbu Y adalah 3 satuan, berarti nanti jaraknya terhadap sumbu X adalah 2 kalinya 3. 2 kalinya 3 adalah 6 satuan gitu. Yuk kita letakkan titik P-nya itu ya, yang jaraknya seperti ini terhadap sumbu X 6 satuan, terhadap sumbu Y 3 satuan. Nah, titik P-nya Kak Sari letakkan di sini. Sekarang kita cek dulu titik P. Jarak terhadap sumbu Y-nya sumbu X, jarak terhadap sumbu X harus 6 satuan. Yuk, 1 2 3 4 5 6. Benar. Sekarang jarak terhadap sumbu Y-nya 3 satuan. 1 2 3. Betul. Berarti titik yang pertama kita adalah titik P ya. Kalau koordinatnya gini caranya, ini tulis dulu 1 2 3, yang di sini negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 negatif 5 negatif 6, maka koordinatnya adalah X, Y ya, 3, negatif 6 gini. Nah ini titik P, 3, negatif 6. Sekarang kita bikin titik lagi yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali terhadap sumbu Y. Misalnya Kak Sari letakkan di sini. Di atas sini, Dek. Di sini. Nah, ini Kak Sari kasih nama titik Q ya. Kalau kita perhatikan, Q ini jaraknya terhadap sumbu X adalah 1 2 3 4 satuan, dan jaraknya terhadap sumbu Y adalah 1 2 satuan. Benar kan? 4 itu adalah 2 kalinya 2. Benar. Jadi titik Kak Sari yang kedua adalah yang Q ini. Kalau disuruh menulis koordinatnya adalah 2, 2 3 4 nih. 2,4 ya.
Nah, gini, pokoknya harus 2 kalinya. Kalau kita lihat angkanya, 2 kali 2 itu 4. Ini juga 3 kali 2 itu 6. Ini minus 6 atau negatif 6 karena dia posisinya ada di bawah sini ya, di kuadran 4. Kuadran 4 itu memang X-nya positif, Y-nya negatif. Tapi kalau 3 dikali 2 tetap 6 ya, kan? Nah, sekarang kita cari lagi. Katakanlah berapa? Mau berapa kali berapa yang hasilnya 2 kali lipatnya? Misalnya 4 kali 2. 4 kali 2 8 ya, Dek ya. Berarti boleh kita letakkan di sini katakanlah. Di sebelah sini aja nih. Nih. Mana ya? Di sini. Oke, ini Kak Sari panjangin dulu ya. Ini sumbu Y-nya tadi. Nah, di sini Kak Sari kasih R ya. R. Coba kita cek dulu untuk R. Ingat, nanti jaraknya terhadap X harus 2 kali terhadap Y. Jaraknya terhadap Y dulu deh. Yuk, dari R ini ke sumbu Y. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Berarti jaraknya terhadap sumbu X harus 2 kalinya ya. 4 kali 2, 8. Yuk, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tuh benar 8. Nah, kalau disuruh menulis koordinatnya, letakkan dulu ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 4. Nah, yang di sini lanjutkan dari negatif 6, negatif 7, negatif 8. Jadi koordinatnya adalah negatif 4, negatif 8. Untuk yang R, kita tulis di sini. Geser dikit. Negatif 4, negatif 8. Tanpa memperhatikan tanda negatifnya, 4 dikali 2, 8. Benar kan ya? Ini tadi juga gitu. 3 dikali 2, 6 ya. 2 dikali 2, 4. Nah, kita sudah ketemu 3 titik nih. P, Q, dan R. Satu lagi dong. Satu lagi Kak Sari mau pakai 1 dikali 2. 1 dikali 2 kan juga kelipatannya ya. Atau mau yang lain, boleh. 5 sama 10 boleh ya, bebas. Kak Sari tentukan dulu. Nah, Kak Sari letakkan di bawah sini aja deh. 5 dengan 10 ya, Dek. Berarti ini 4, 5, ke bawahnya nih 10. Ini negatif 9, negatif 10. Oke. Yuk tarik ini 5-nya. Ini 10 di sini. Oke. Nama titiknya adalah titik S ya. Kalau koordinatnya ini 5, di sini negatif 10 ya. 5, negatif 10. Kita cek tanpa memperhatikan tanda negatifnya. 5 dikali 2 adalah 10. Berarti betul. Oke, sudah empat-empatnya ya, sudah kita tentukan ya. P 3, negatif 6. Jaraknya dari titik P ke sumbu Y adalah 3 satuan. Dari P ke sumbu X adalah 2 kalinya 3, yaitu 6 satuan. Jadi ini betul. Kemudian Q. Jaraknya dari Q ke Y adalah 2 satuan. Nah, jaraknya dari Q ke sumbu X adalah 2 kalinya 2, yaitu 4 satuan. Berarti ini juga betul. Kemudian yang R, jaraknya dari sumbu Y adalah 4 satuan. Dan jaraknya dari R ke sumbu X adalah 8 satuan ya. 8 satuan itu adalah 2 kalinya 4 satuan. Jadi ini juga betul. Yang terakhir S, jaraknya terhadap sumbu Y adalah 5 satuan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya dari titik S ke sumbu X adalah 10 satuan. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi ini juga betul gitu ya. Sudah kita jawab ya, 4 titik. Kalau kalian mau membuat titik yang lain tentu saja boleh ya. Yuk, asalkan benar sesuai dengan ketentuannya. Ketentuannya tadi adalah jaraknya terhadap Y, jaraknya terhadap X 2 kalinya terhadap Y ya. Oke, yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, nomor 7 pertanyaannya, berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y? Ada berapa banyak titik yang seperti itu? Jawabannya ada 4. Di sini Kak Sari tunjukkan ya titik-titiknya. Yang pertama titik di sini. Kita kasih nama aja
Nah, yang pertama ini ya, ini sumbu X-nya, di sini sumbu Y. Lihat di titik di sini kita kasih nama apa ya? K ya, K. Titik K ini jaraknya terhadap sumbu X adalah 1, 2, 3. 3 satuan. Dan jaraknya terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Oh, maunya 3 sama 5 ya, Dek ya. Berarti Kak Sari salin dulu. Digeser dulu ke sebelah sini ya, sebentar. Nah, ini sudah Kak Sari geser ya. Ini titik K-nya di sini. Kita cek lagi supaya tidak keliru. Jarak titik K ke sumbu X adalah 1, 2, 3. 3 satuan. Dan jarak titik K ke sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Ini sesuai dengan yang diminta oleh soal. Yaitu jaraknya terhadap sumbu X adalah 3 dan jaraknya terhadap sumbu Y adalah 5. Ya, sudah benar ya. Jaraknya 3 dan 5 ini 3, di sini 5. Nah, sekarang kita tentukan koordinatnya boleh. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di sini 1, 2, 3. Maka koordinatnya adalah 5,3. Sekarang titik yang kedua, yang di sini katakanlah ini L ya, nama titiknya L. Kita cek dulu untuk jaraknya. Jarak titik L ke sumbu X adalah 1, 2, 3. Benar ya, 3 satuan. Jarak titik L ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Juga benar ya, 5 satuan sesuai yang diminta. Jadi ini titik yang kedua. Kalau mau ditentukan koordinatnya gini, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti negatif 5,3. Oke, tapi tidak diminta ya koordinatnya. Hanya diminta menjawab ada berapa titik yang jaraknya 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Jawabannya tetap ada 4 ya. Ini di sini. Nah, satu lagi yang ini katakanlah M, satunya lagi di sini N ya. Ini jaraknya semuanya sama. M ke sumbu X itu jaraknya 1, 2, 3, benar. M ke sumbu Y jaraknya juga pasti 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh ya. Kemudian N jaraknya ke sumbu X juga pasti 3. 1, 2, 3. Jarak N ke sumbu Y juga pasti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Kalau disuruh menyebutkan koordinatnya boleh sekalian ya. Berarti ini negatif 5 untuk yang M ya. Koma berapa ini? Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Koma negatif 3. Satu lagi yang N ini berarti 5, negatif 3. Dah, lengkap ya Dek ya. Lengkap termasuk koordinatnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Oke, nomor 8. Diketahui koordinat titik-titik A 2,3, B 6,3, C 6,5, dan D 2,5. A. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? B. Diketahui koordinat titik E 8,3, F 12,3, dan G 12,5. Tentukan koordinat titik H sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang. Oke, kita kerjakan dulu yang A. Caranya ini koordinat A, B, C, dan D kita gambar pada bidang koordinatnya ya. Yuk. Nah, di sini sudah Kak Sari buatkan bidang koordinatnya. Oh, maaf ya. Ini adalah sumbu X dan ke atas bawah ini sumbu Y. Untuk titik yang pertama, titik A, 2,3 kita letakkan ya. 2,3. Ini X-nya 2, Y-nya 3. Tarik garis ke atas gini. Hup, sini. Nah, berarti di sini titik A ya, 2,3. Sekarang yang B 6,3. Oke, 6,3. 6-nya mana di sini ya? Ini 5, 6. Ini 6, terus 3-nya ini ya. Berarti tarik garis gini. Tek, kemudian 3-nya dihubungkan. Nah, berarti di sini titik B 6,3 ya. Lanjut yang C 6,5. Oke, 6,5. Berarti X-nya 6, Y-nya 5. Y-nya 5 itu di sini ya. Tarik garis nih 6, hop, terus 5-nya juga di sini. Hop. Nah, ini C. C 6,5. Terakhir yang D 2,5. Siap.
2,5. Ini 2-nya, 5-nya yang di sini. Yuk dihubungkan. 2, hop, 5. Nah, di sini titik D. Nah, berarti kalau A, B, C, D ini dihubungkan akan terbentuk bangun apa? Ini A-nya Kak Sari letakkan di sini biar nggak ganggu. Nah, A, B, C, D dihubungkan. Bangun apa D yang terbentuk? Bangun persegi panjang. Ya, kita jawab ya. Jadi, bangun yang terbentuk adalah persegi panjang. Sip. Nah, sekarang yang B. Yang B kita gambar dulu juga titik-titiknya ya. E 8,3, F 12,3, dan G 12,5. Oke, sekarang yang E dulu ya, 8,3. Ini sudah Kak Sari siapkan ya, bidang koordinatnya. 8-nya ini, 3-nya di sini. Yuk, dihubungkan, naik, set, hop. Terus di sini, hei, hop ya. Berarti ini dia. Ini E. Kemudian yang F 12,3. Oke. Ini dia 12-nya. Terus 3-nya tetap yang di sini ya. Naik nih 12 seret, hop. Terus dihubungkan dengan 3 seret. Nah, di sini ya. Nih, F. Terus satu lagi G 12,5. Oke. Ini 12-nya, di sini 5-nya ya. Bergerak dari sini boleh. Nah, hop. Ini set. Nah, benar ya. Nih G. Nah, terus yang ditanya, bentar, ini E-nya Kak Sari pindah. Titik H harus ditaruh mana supaya kalau dihubungkan dari E ke F, F ke G, G ke H menjadi persegi panjang. Kalau jawabannya sih gini deh ya, dari G ke sini. Nah, di sini tetap letaknya H. Ini kan kalau kita hubungkan tuh, turun lagi ke sini jadi persegi panjang ya. Berarti koordinat H-nya adalah berapa? Ini dia, 8, kesininya 5 ya. 8,5. Sudah ya, kita jawab. Yang ditanya adalah tentukan ya, ini koordinat titik H ya, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang. Sudah ketemu ya, koordinat titik H tadi adalah 8,5. Yes, sip ya. Gambarnya seperti ini. Kalian gambar ulang yang bagus, yang cantik gitu ya, pakai penggaris kalau perlu. Menempatkan titik-titiknya harus benar juga. Oke, sip. Kita lanjutkan soal nomor 9. Baca dulu. Diketahui K 2,0, L 4,-4, M 6,0. Tentukan titik N, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Berarti caranya ini kita gambar dulu pada bidang koordinat ya, titik K, titik L, dan titik M. Nah, ini dia dek, sudah Kak Sari tentukan. Titik K tadi adalah 2,0. 2,0 itu ada di sini, kasih nama K. Kemudian titik L adalah 4,-4, itu ada di sini ya, ini titik L. Dan titik M-nya adalah 6,0. 6,0 itu di sini ya. X-nya 6, Y-nya 0. Jadi nggak kemana-mana, tetap di sini. Ini titik M. KLM. Yang ditanyakan adalah titik N supaya menjadi belah ketupat. Ini kalau kita hubungkan dulu, Kak Sari nggak pakai penggaris nih, pelan-pelan aja ya. Gambarnya begini. Nah, agar menjadi belah ketupat berarti harus dihubungkan ke atas ini deh, ke sini. Terus kembali lagi ke K. Oke, berarti koordinat N-nya nanti ada di sini ya. Ini N. Berapa koma berapa? Lihat, ini 4. Ke sini 4 ya. Berarti koordinatnya adalah 4,4 gitu. Ini kan gambar belah ketupat ya. K ke L, L ke M ke N. Kembali lagi ke K. K, L, M, N, belah ketupat. Oke, kita jawab ya, 4,4. Di sini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. N 4,4 set. Lanjut soal nomor 10. Geser dulu. Nah, 10. Bagaimana cara menggambar A.
4 titik yang berjarak sama dengan titik A 3, negatif 2. Yang B, titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P 1, negatif 7 dan Q 6, negatif 2. Oke, untuk yang A dulu, ini maksudnya gini, bagaimana cara menggambar 4 titik jaraknya sama terhadap titik A. Berarti titik A ini nanti akan kita jadikan titik pangkal atau titik acuannya ya. Biasanya kan titik pangkal itu 0,0. Nah, sekarang kita gunakan A 3, negatif 2 ini sebagai titik pangkalnya ya. Gini caranya. Nah, caranya gini. Setelah kita buat bidang koordinatnya, kita tentukan dulu titik A-nya, nanti sebagai titik pangkal. Tadi kan koordinat A itu adalah 3, negatif 2 ya. Nah, ini ditarik garis ada di sini ya, Dek. Ini sebagai titik acuannya. Kemudian kita diminta menggambar 4 titik yang berjarak sama dari titik A atau terhadap titik A. Nah, jaraknya berapa? Bebas. Bebas ya, tidak ditentukan. Misalnya Kak Sari mau bikin 4 titik yang berjarak 3 satuan dari A. Berarti 3 satuan ke atas, 1, 2, 3 ada di sini. Kemudian 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3 ada lagi titik di sini. Kemudian 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3 di sini. Dan terakhir 3 satuan ke kiri, gitu aja. 1, 2, 3 ada di posisi ini. Nah, ini kan udah jadi 4 buah titik ini yang jaraknya sama terhadap titik A, yaitu sama-sama berjarak 3 satuan. Nanti kalau kalian mau membuat jarak yang berbeda boleh. Misalnya berjarak berapa, Dek? 5 satuan gitu ya. Boleh, yuk. Kalau berjarak 5 satuan dari A, berarti ya ke atas 5, ke bawah 5, ke kiri 5, ke kanan 5. Ya, titiknya ada di mana? Yuk kita cek. 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini. Kemudian ada di mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik yang kedua. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir yang di kanannya 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Baru dikasih nama aja. Namanya bebas, misalnya P, Q gitu ya, R dan S. Terserah kalian ya. Kalau yang di sini PQRS ini berarti berjarak 5 satuan dari titik A. Semuanya berjarak 5 satuan gitu. Kalau yang ini tadi yang di sini ini semuanya berjarak 3 satuan dari titik A. Jelas ya, Dek ya? Gitu caranya. Oke, sekarang kembali ke soal nomor 10 yang B. Kalau untuk yang B, kita diminta menggambar titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P dan Q. Berarti kita harus menghitung dulu jarak titik P dan titik Q ini berapa satuan. Nanti kita gunakan jarak itu untuk menggambar titik-titik yang lain, gitu ya. Yuk gambar dulu P 1, negatif 7 dan Q 6, negatif 2 pada bidang koordinat. Nah, kalau Kak Sari gambarkan titik P tadi koordinatnya 1, negatif 7 itu ada di sini, dan titik Q koordinatnya adalah 6, negatif 2 itu ada di sini ya. Nah, kalau kita hitung jarak dari P ke Q ini adalah menghubungkan dari P ke Q ini tentu saja menggunakan segitiga siku-siku atau rumus teorema Pitagoras. Tetapi Dek, karena kalian belum diminta untuk menentukan jarak dua titik ya menggunakan rumus segitiga siku-siku atau Pitagoras, berarti kemungkinan ini soalnya tidak seperti ini. Jadi kita hanya disuruh untuk menentukan titik yang berjarak sama dengan P dan Q. Maksudnya gimana? Gini aja. Kak Sari bantu ya. Ini soalnya ambigu. Sudah Kak Sari pikirkan ulang. Gini aja jawabannya. Kita misalkan kita buat 4 titik yang berjarak dengan P itu 2 satuan. Berarti ada di sini, ya kan? Kemudian ada di bawahnya sini, pokoknya 2 satuan ya, Dek ya. Ini 3 satuan ya. Di sini 2 satuan. Hapus dulu yang ini. Ngerti kan? 2 satuan itu maksudnya 2 langkah nih, 1, 2. Ke sini juga 1, 2. Nah, ke kanan juga 1, 2. Berarti ke sini. Ke kiri juga 2, 1, 2. Ada di sebelah sini. Nah, ini katakanlah ini Q, R, S, T. Nah, terhadap titik ini Q, jangan sama. Berarti ini R, S, T, U aja ini. Nah, ya. Terus terhadap titik Q juga sama gitu, 2 satuan ya. Kita tentukan aja. Yang pertama ini. Nih 1 ada di sini titiknya. Itu 2 ada di sini ya.
1, 2 ada di sini, dan 1, 2 ada di sini. Kita kasih nama, katakanlah O, K, B, C. Acak banget ya namanya, biarin ya. Ini jangan O deh, O itu punyanya titik pangkal. Ini katakanlah apa deh, bebas lah. D boleh. Berarti ini yang E aja biar agak bagusan ya. B, C, D, E. Nah, Kak Sari ulang. Titik U jaraknya terhadap P 2 satuan. Titik R jaraknya terhadap P juga 2 satuan. Titik S jaraknya terhadap P juga satuan. Titik T jaraknya terhadap P juga 2 satuan. Semuanya 2 satuan. Begitu juga dengan titik C. C itu ada di sini. Titik C jaraknya terhadap Q juga 2 satuan. Titik D juga berjarak 2 satuan. Titik E juga berjarak 2 satuan. Dan titik B ini juga berjarak 2 satuan. Gitu aja ya, sepertinya ini yang lebih masuk akal. Jadi kita nggak perlu menghitung jarak dari titik P ke titik Q. Ini ada di subbab berikutnya ya. Kalian belum perlu mempelajari ini di halaman 57. Oke? Oke, kita kembali ke soalnya yuk. Nah, karena soal nomor 10 ini adalah soal terakhir dan kita sudah bahas, berarti sudah selesai ya semuanya. Kita sudah belajar selama 40 menit lebih ini ya, cukuplah ya. Asalkan kalian belajar sedikit-sedikit, dipahami sedikit-sedikit, insya Allah nanti tambah pinter. Kalau ada yang belum paham atau misalnya ada kesalahan dari Kak Sari, boleh ditanyakan atau dikoreksi di kolom komentar. Tetapi kalau kalian mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, nanti belajar bareng dengan Kak Sari juga boleh ya. Tadi ya caranya ketik nama underscore kelas, kirim ke nomor 081456109870. Nih, Kak Sari catatkan. Oke, terakhir, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari, silahkan video ini di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan tentu saja di subscribe. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.